pada edisi Senin 3 Januari 2022. Sebelumnya kami mengucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Di awal tahun 2022, kita akan saksikan beberapa berita dan informasi. Berikut laporan. Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah dalam amanatnya pada saat apel khusus akhir tahun 2021 di Gedung Serbaguna Mako Koarmada 3 menginstruksikan agar seluruh prajurit Koarmada 3 melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dikerjakan pada tahun 2021 sebagai bahan pelajaran guna meningkatkan kinerja pada tahun 2022, di mana medan juang pengabdian telah membentang luas. Oleh karena itu, loyalitas, dedikasi, semangat extraordinary, dan profesionalisme prajurit Koarmada 3 pada kesempatan tersebut turut hadir Kepala Staf Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Yeskiel Katian Dago, Inspektur Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Toto Dwi Jaya Saputra, Kapok Sali Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Budi Jatmiko, dan pejabat utama Koarmada 3 serta seluruh prajurit Koarmada 3. Katakan Pangko Armada 3 bahwa soliditas TNI dan Polri sudah tercipta. Untuk itu, pelihara dan tingkatkan terus soliditas TNI dan Polri. Karena seluruh pemimpin TNI sudah berkomitmen untuk tetap menjaga soliditas TNI dan Polri. Tetap laksanakan koordinasi serta komunikasi yang baik dengan Polri dan jangan cederai dengan persoalan egosentris. Selanjutnya, Pangko Armada 3 mengingatkan kembali kepada seluruh jajaran Koarmada 3 agar bersama-sama menjaga ancaman lonjakan kasus gelombang ketiga COVID-19 serta memerintahkan agar seluruh prajurit dan PNS dapat memberikan pemahaman kepada keluarga dalam bermedia sosial agar tidak terpancing ataupun menyebarluaskan berita yang bersifat provokatif serta hoax yang dapat mengganggu stabilitas keamanan. Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah dan Ketua Daerah Jalasena Sri Armada 3 Nyonya Yuanita Irfansyah melaksanakan peninjauan ke Kampung Bahari Nusantara di Pulau Sok, Kota Sorong, Papua Barat. Dalam kunjungan tersebut, Pangko Armada 3 didampingi oleh Inspektur Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Toto Dwi Jaya Saputra, Kapok Sali Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Budi Jatmiko, dan pejabat Koarmada 3 lainnya menggunakan kalbadai dari Katapop Kabupaten Sorong menuju Pulau Sop Sorong. Setiba di Pulau Sop, Pangko Armada 3 dan rombongan disambut Komandan Lantamal 14 Laksamana Pertama TNI Imam Musani beserta Ketua Korcap 14 Daerah Jalasena Sri Armada 3 Nyonya Anik Imam Musani di dermaga Pulau Sop. Selanjutnya melaksanakan jalan sehat sekitar 4 km menuju klaster kesehatan dan klaster pendidikan. Dalam peninjauan tersebut, Pangko Armada 3 dan rombongan melihat dan mengecek langsung fasilitas kesehatan dan kelengkapan rumah pintar serta toko Prinkopal Lantamal 14 yang ada di Pulau Sok untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari program Kampung Bahari Nasional yang berada di wilayah kerja Lantamal 14 Sorong. Kampung Bahari Nusantara merupakan program TNI Angkatan Laut. Program ini dilaksanakan di seluruh wilayah pangkalan TNI Angkatan Laut, baik Lantamal maupun Lanal. Di penghujung tahun 2021, Koarmada 3 melalui Dinas Kesehatan Koarmada 3 terus-menerus melaksanakan serbuan vaksinasi mandiri harian jenis Sinovac. Di antaranya melaksanakan vaksinasi di Kelurahan Mariai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong. Dalam pelaksanaan vaksin kali ini, Aspotmar Pangko Armada 3 Kolonel Marinir Budriaso yang didampingi Kadispotmar Koarmada 3 Kolonel Laut Pelaut Eko Haryanto turut serta hadir meninjau kegiatan vaksin tersebut dan memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan vaksin. Dinas Kesehatan Koarmada 3 menerjunkan 8 vaksinator untuk mendukung kegiatan vaksin pertama dan kedua yang dimulai pukul 09.00 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia Timur, di mana program vaksinasi COVID-19 harian tersebut dilaksanakan terus-menerus oleh Koarmada 3 sesuai perintah Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah dan atas instruksi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono untuk meningkatkan kekebalan komunal dalam percepatan penanganan COVID-19 terutama masyarakat maritim. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut dan Lantamal 14 Sorong, Laksamana Pertama TNI Imam Musani
pimpin apel khusus di penghujung tahun 2021 beserta segenap prajurit di lapangan apel Mako Lantamal Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Dalam apel khusus, dan Lantamal 14 berpesan kepada seluruh prajurit untuk tidak melakukan perayaan tahun baru secara berlebihan dan menghindari pelanggaran-pelanggaran yang bisa merugikan prajurit serta merugikan Lantamal 14. Seiring dengan belum berakhirnya pandemi, dan Lantamal juga mengingatkan seluruh prajurit untuk selalu menaati protokol kesehatan agar terhindar dari varian Omicron karena termasuk dalam varian paling mematikan. Di penghujung tahun 2021 menyusul pergantian tahun 2022, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut dan Lantamal 14 Sorong, Laksamana Pertama TNI Imam Mosani beserta segenap prajurit menggelar doa bersama di Masjid Al-Fatah, Mako Lantamal 14 Sorong. Doa bersama ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita sebagai prajurit dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya meskipun belum sesuai dengan harapan bersama karena dampak pandemi COVID-19. Sedangkan bagi umat Kristiani melaksanakan doa bersama di Gedung Serbaguna Mako Lantamal 14. Dalam pelaksanaannya, doa bersama para prajurit tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Komandan Lantamal 10 Jayapura Brigjen TNI Marinir Ferianto P. Marpaung memimpin acara pengambilan sumpah dan penandatanganan fakta integritas serta terima jabatan Kepala Keuangan Wilayah Lantamal 10 dari Kolonel Laut Suplai Heru Sukirno kepada Letkol Laut Suplai Arif Dahniar dan Kepala Akuntansi Lantamal 10 Letkol Laut Suplai Yan Edward Saragi kepada Mayor Laut Suplai Indra Dwi Cahyanto yang dilaksanakan di Aula Samudra Loka Makok Lantamal 10. Komandan Lantamal 10 Jayapura dalam amanatnya menyampaikan bahwa serah terima jabatan di lingkungan TNI Angkatan Laut, khususnya di Lantamal 10 merupakan wujud tour of duty dan tour of area. Bukan saja untuk regionalisasi dan keseringan kepemimpinan, namun lebih dari itu diharapkan agar organisasi dapat berjalan lebih dinamis dalam menjawab tantangan tugas ke depan sehingga membawa semangat baru di lingkungan Lantamal 10. Komandan Lantamal 9 Brigjen TNI Marinir Said Latukonsina didampingi Ketua Korcap 9 Daerah Jelas Nasri Armada 3 Nyonya Widya Said Latukonsina melaksanakan kunjungan dan berbagi kasih di Panti Asuhan Itakola dan Panti Asuhan Salep House Kota Ambon. Tentang tersebut, dan Lantamal 9 Ambon menyampaikan kegiatan kunjungan dan berbagi kasih ini merupakan salah satu bentuk perhatian dan cinta kasih untuk berbagi dengan anak-anak yang ada di Panti Asuhan sebagai implementasi Lantamal 9 peduli terhadap saudara-saudara kita. Selain mengunjungi Panti Asuhan Itakola, rombongan juga melaksanakan kunjungan di Panti Asuhan Salep House, Pos Pamrawan Sumuraman jajaran Lantamal 11 Merauke ikut serta mensukseskan program pemerintah Kabupaten Mapi melalui Satgas COVID-19 Kabupaten Mapi dengan melaksanakan serbuan vaksin khususnya di wilayah kampung-kampung maritim Distrik Minyamur dalam rangka percepatan pencegahan penyebaran virus COVID-19 dan upaya menciptakan kekebalan kelompok. Dalam mendukung program pemerintah ini, prajurit Pos Pamrawan Sumuraman turun langsung ke pelosok-pelosok kampung untuk membantu kegiatan pelaksanaan vaksinasi dosis 1 dan dosis 2 yang dilaksanakan oleh tim kesehatan dari Puskesmas KB Distrik Minyambur Kabupaten Mapi yang diselenggarakan dari tanggal 13 Desember sampai dengan 31 Desember tahun 2021. Dalam kegiatan tersebut, Komandan Pos Pamrawan Sumuraman berkoordinasi dengan satuan samping dan instansi terkait sesuai dengan arahan dan Lantamal 11 Brigjen TNI Marinir Edi Prakoso untuk menjaga sinergitas dengan satuan samping dan aparat terkait dalam upaya mensukseskan serbuan vaksin di wilayah maritim. Saat menyusun pergantian tahun baru menuju tahun 2022, Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah beserta segenap prajurit menggelar doa bersama di Masjid Baitur Rahman untuk pemeluk Kristiani di Gereja Oikumene, sedangkan pemeluk agama Hindu di Pura Jala Sukma dan Mako Armada 3, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Doa bersama ini digelar sebagai bentuk rasa syukur seluruh jajaran Koarmada 3 atas pelaksanaan tugas yang diemban selama tahun 2021
dengan baik meskipun di hadapan pandemi COVID-19, serta harapan agar di tahun mendatang dapat memberikan pengabdian yang terbaik bagi TNI Angkatan Laut khususnya Koarmada 3. Dalam pelaksanaannya, doa bersama para prajurit tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian terkait highlight kali ini. Gora Viral Media Jaya.